Masih bingung ketika menulis CV? Apa aja sih yang perlu ditulisin di CV itu? Pendidikan tuh perlu dari SD, SMP, atau sampai kuliah? Terus hobi sama moto perlu nggak sih? Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Mr. Nahar. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas cara mengenali lowongan kerja yang asli dan yang palsu ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu menulis CV. Nah, pastinya mungkin kalian ada yang sudah pernah menulis CV atau yang belum pernah. Kalau kalian belum pernah menulis CV, saya kenalkan dulu ya, apa itu CV? CV adalah singkatan dari curriculum vitae atau disebut juga sebagai resume. Dalam bahasa Indonesia, CV disebut sebagai daftar riwayat hidup. Jadi CV ini isinya adalah daftar singkat yang menerangkan siapa sih diri kita, pendidikan kita, kemudian keahlian kita, dan juga pengalaman kerja kita. Kalian mungkin ada yang bertanya, ada nggak sih template CV yang gampang itu biar tinggal download aja? Jawabannya adalah ada. Jadi silakan cek link deskripsi di bawah. Di situ sudah kami sediakan template CV dari YC ya. Kalian bisa unduh. Oke, kalau kalian sudah mendownload template CV yang ada di link deskripsi, silakan dibuka dengan laptop kalian. Buka menggunakan Microsoft Word ya. Oke. Tadi nama filenya adalah template CV YC. Kita klik. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada foto, kemudian identitas diri, pendidikan, dan portofolio. Nah, sekarang kita akan praktek langsung mengisi template CV ini dengan data diri kalian. Yang pertama adalah pas foto. Pas foto ini bisa bervariasi sih, dari ukuran 2x3 atau 3x4 atau 4x6, menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan ya. Mungkin ada yang minta foto full body atau seluruh tubuh, ya diikuti saja. Kemudian setelah pas foto ada kolom identitas diri. Nah, di bagian ini nama lengkap kalian tuliskan nama lengkap kalian. Misal contohnya Dwi Eka Catur. Kemudian tambahkan dengan gelar yang kalian punya. Misal gelarnya adalah SS untuk sarjana sastra ya. Menyesuaikan dengan gelar yang kalian punya. Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Setelah nama lengkap, isi dengan tempat dan tanggal lahir. Misalnya nih, nah, penulisan tanggal lahir ini kalian tuliskan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Bulannya dieja ya, misal Januari, Februari, dan seterusnya. Jangan dituliskan angka 21/03/99. Tuliskan secara lengkap saja. Setelah tempat dan tanggal lahir, tuliskan alamat. Alamat ini bisa kalian tuliskan alamat domisili sekarang atau alamat sesuai KTP. Nah, bagaimana penulisannya? Kalian tuliskan lengkapnya saja, misal dari Jalan Palm Hijau. Ya, tuliskan secara lengkap. Dan alamat ini kalian pilih saja mana yang terdekat dengan perusahaan yang akan kalian lamar. Kenapa begitu? Perusahaan biasanya menyukai kandidat yang alamatnya dekat dengan alamat kantor atau alamat perusahaan. Jadi tuliskan dengan alamat yang dekat dengan perusahaan saja. Lalu nomor HP. Nomor HP tuliskan nomor yang bisa dihubungi, jangan nomor fiktif atau nomor orang tua kalian dituliskan ya. Jadi itu nomor kalian sendiri yang bisa dihubungi. Ya, ini hanya nomor contoh saja. Kemudian kalian berikan label, misal ini bisa WA, bisa WhatsApp gitu. Atau kalau misal nggak bisa WhatsApp, berarti kalian tuliskan nomor yang lain, misal ini hanya SMS saja. Atau kalian nomor WhatsAppnya berbeda, maka tuliskan nomor lain juga yang digunakan untuk WhatsApp. Nah, lalu setelah nomor HP, tuliskan email. Email ini juga gunakan yang profesional. Contohnya, contohnya begini.
Jangan gunakan email yang alay ya. Misal contohnya email alay itu begini. Ya, misal contohnya begini, dwi-cantik@gmail atau dwi-imun. Nah, kalian buat email yang profesional dengan nama kalian. Pakai angka nggak apa-apa, misal angka 11, 10 ya, yang biasanya mencirikan tanggal lahir sih. Oke, tadi itu untuk identitas diri. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email ya. Sekarang kita berlanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pendidikan. Pendidikan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan formal dan pendidikan informal. Untuk pendidikan formal, kalian cukup cantumkan dua pendidikan terakhir. Tidak usah tuliskan dari SD, TK, SMP ya. Misal pendidikan terakhir kalian adalah sarjana atau S1, berarti tuliskan S1-nya di mana. Oh ya, ini dimulai pendidikan dari yang terakhir ya. Berarti kuliah dulu baru SMA atau SMK. Nah, di sini tuliskan misal S1 apa? S1 sarjana kalian tuliskan S1 apa? Misal S1 sastra Indonesia, katakan gitu ya, S1 sastra Indonesia. Terus dilanjutkan dengan kalian kuliahnya di mana, misal universitas apa, katakan Universitas Indonesia. Lalu tuliskan juga kalian kuliahnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, tahun lulusnya, dan juga IPK yang kalian peroleh. Semua data ini harus sama dengan ijazah kalian ya, termasuk IPK-nya juga harus sama dengan yang ada di transkrip nilai. Kemudian setelah data kuliah tadi, kalau misal kalian cuma pendidikan terakhirnya cuma sampai SMA atau SMK, berarti kalian cukup menuliskan pendidikan SMA-nya saja, tidak perlu sampai SMP dan SD ya. Jadi SMA saja, SMA di mana, misal SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian tahun kalian sekolah dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian nilai UN-nya ya. Nilai UN ini berlaku khusus jika kalian pendidikan terakhirnya hanya SMA saja. Kalau misal ada pendidikan yang lebih tinggi, kayak misal sudah kuliah, sudah lulus, nilai UN tidak perlu dicantumkan ya. Kemudian itu tadi pendidikan formal. Lalu tuliskan juga pendidikan informal. Mungkin dari kalian ada yang pernah ikut pelatihan atau sebuah kursus, ya. Kalian tuliskan juga di sini. Lalu pendidikan informal ini pastikan yang kalian ikuti itu terkait dengan posisi yang akan kalian lamar. Misalnya kalian ingin melamar posisi customer service, kemudian kalian pernah ikut pelatihan menjahit atau menyulam kayak gitu, nah itu tidak perlu dicantumkan sih, karena ya tidak terkait juga dengan job deskripsi kalian nantinya ya. Kalau kalian tidak punya juga tidak perlu diisi. Nah itu tadi terkait pendidikan. Nah sekarang kita ke portofolio. Portofolio ini bisa kalian isi beragam sih, mulai dari pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keahlian, publikasi hingga rujukan. Atau mungkin kalian pernah punya prestasi juga, menang lomba apa, itu bisa dicantumkan di sini juga. Kita mulai dari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini kalian bisa tuliskan, misal mulai dari magang. Magang misal di PT mana, kemudian di PT mana, bulan apa, misal bulan Oktober sampai Desember, dan tahunnya tahun 2016 gitu ya. Kemudian bisa kalian tambahkan juga kalau kalian pernah bekerja di sebuah perusahaan sebelumnya, kalian tuliskan juga misal posisi sebagai apa, customer service, di mana perusahaannya, kemudian kalian masa kerjanya dari bulan apa atau tahun berapa sampai tahun berapa. Misal tuliskan saja 2015 sampai 2019 ya. Jadi untuk pengalaman kerja, formulanya adalah posisi, perusahaan tempat kerjanya, dan durasi waktu bekerjanya ya.
Oke, itu tadi untuk pengalaman kerja. Kalau kalian nggak punya ya bisa dikosongi dulu, lalu kalian isi dengan pengalaman organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah pengalaman organisasi. Jadi kalau kalian tadi tidak punya pengalaman kerja, bisa cantumkan saja pengalaman organisasi. Mungkin kalian pernah ikut saat kuliah pernah ikut himpunan mahasiswa, atau mungkin di luar kalian pernah ikut organisasi masyarakatan kayak gitu, atau mungkin kalian pernah juga punya pengalaman ikut sebagai sukarelawan atau volunteer di sebuah acara. Nah, kalian tampilkan di sini, misalnya nih, himpunan mahasiswa sastra universitas, lalu kalian aktifnya tahun berapa sampai tahun berapa, dan sebagai apa, sebagai anggota atau sebagai divisi apa atau sebagai ketua mungkin ya. Selain di saat kuliah, tuliskan juga misal kalian pernah ikut sukarelawan apa, misal volunteer Asian Games 2018 ya. Tuliskan juga sebagai apa, misal mungkin ada sebagai LO, license officer, atau posisi lainnya ya, tuliskan di sini. Dan sertakan juga bukti sertifikatnya ya, itu sebagai bukti bahwa kalian memang pernah ikut organisasi atau sukarelawan tersebut. Itu tadi organisasi. Kemudian keahlian. Keahlian ini kalian bisa cantumkan kemampuan yang kalian punya. Misal kalian bisa software editing kayak misal pakai apa ya, Adobe Premiere, atau mungkin kalian bisa software desain kayak Corel Draw dan sejenisnya. Atau kalian juga bisa mencantumkan keahlian lain, misal sertifikat keahlian apa tertentu yang khusus, biasanya akuntansi juga ada itu. Kemudian keahlian bahasa juga bisa kalian cantumkan, misal lancar berbahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa Chinese atau bahasa Arab mungkin. Nah, kalau kalian lancar berbahasa Inggris, misal lancar berbahasa Inggris skor TOEFL 500, nah itu kalian buktikan dengan sertifikat ya, misal sertifikat TOEFL prediksi atau mungkin TOEFL ITP atau TOEFL yang lain, kalian buktikan dengan sertifikatnya. Nah, yang selanjutnya adalah publikasi. Nah, bagian publikasi ini saat kalian jadi mahasiswa mungkin pernah menerbitkan jurnal ya, atau mungkin tesis kalian sudah ikut di sebuah jurnal internasional. Nah, kalian tuliskan di sini jurnalnya apa, diterbitkan di mana. Kalau bisa kalian kasih linknya untuk bukti. Nah, kalau kalian jadi pembicara atau speaker di sebuah seminar, kalian tentu melakukan publikasi tulisan kalian di sana kan, dan ada buktinya. Nah, cantumkan juga di sini jurnal apa, publikasinya di mana, tahun berapa, dan cantumkan juga linknya. Oke, yang terakhir adalah rujukan atau reference dalam bahasa Inggrisnya. Rujukan ini adalah seseorang yang merekomendasikan kalian, bisa saja dosen, guru besar, atau bos kalian di kantor sebelumnya. Nah, kalian bisa mencantumkan nama rujukan kalian di sini, namanya siapa, posisinya sebagai apa, bekerja di mana, dan nomor yang bisa dihubungi. Sebelum mencantumkan nama rujukan, pastikan kalian sudah kenal dekat dengan beliau, kemudian sudah memberitahu beliau. Jadi ketika nanti HRD atau perusahaan menelepon kontak rujukan kalian ini, beliau tidak akan kaget ya. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu kalian tuliskan di CV ya. Nah, sekarang ada hal-hal yang nggak perlu kalian tuliskan di CV. Apa aja sih? Yang pertama adalah hobi. Jadi perusahaan nggak perlu tahu kalian di saat di weekend itu ngapain, itu nggak perlu tahu ya. Hobi itu nggak perlu cantumin di CV. Yang kedua adalah moto hidup. Nah, perusahaan juga nggak bakal tanya moto hidupmu apa sih. Jadi moto nggak perlu cantumin di CV ya. Dan yang ketiga adalah sertifikat kuliah umum. Nah, ini nggak perlu banget juga. Dan yang terakhir adalah akun sosmed. Akun sosmed ini bisa dikatakan cukup berpengaruh ke diterima atau tidaknya kalian di perusahaan. Nah, biasanya perusahaan akan meminta akun sosmed kalian. Kalau tidak meminta, jangan cantumkan ya, tidak usah dicantumkan. Kalau meminta, baru kalian cantumkan akun sosmed kalian. Kemudian sebelum menuliskan akun sosmed kalian, pastikan kalian sudah bersih-bersih akun kalian ya. Tentunya kalian nggak mau dong
Ketika perusahaan kepo dengan akun sosmed kalian, kemudian menemukan sesuatu yang ya tidak sesuai dengan nilai atau visi misi perusahaan, kalian bisa dicoret dari kandidat itu. Ingat nih, jejak digital itu kejam. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang perlu kalian cantumkan di CV dan hal-hal yang nggak perlu kalian cantumkan di CV. Di video selanjutnya kita akan membahas gimana cara mempercantik CV, kemudian cara menyimpan CV yang baik dan benar. Oke, kalau kalian penasaran, tunggu video selanjutnya. See you! Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk request topik selanjutnya.